Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Buya dan kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Buya, saya mau bertanya. Saya ini baru lulus kuliah atau mau masuki dunia pekerjaan Buya dalam bidang IT. Jadi yang saya tanyakan Buya, yang pertama itu apa hukumnya bekerja di perusahaan startup Buya? Perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek, Shopee gitu Buya. Kemudian yang kedua itu detail pekerjaan saya. Tidak dikerjakan, itu gimana? Pekerjaannya seperti apa? Bekerja itu seperti untuk website-website gitu ya di salah satu perusahaan Bu ya. Karena banyak perusahaan sekarang pasti bekerja sama dengan bank konvensional Bu ya. Kemudian yang kedua itu pekerjaan detail saya seperti uji kelayakan suatu website sebelum dirilis gitu Bu ya. Jadi apabila saya ada project seperti kayak websitenya itu mohon maaf ada seperti gambar wanita yang kelihatan auratnya gitu Bu ya, tidak memakai jilbab, itu apakah saya ikut berdosa atau tidak? Kemudian tugas saya itu hanya untuk ngetes saja, bukan merancang atau membuat gitu Bu ya. Kemudian yang ketiga itu karyawannya pasti pakai tabung konvensional. Itu apakah saya dapat dosa jariah atau dapat riban juga atau gimana Bu ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Yang pertama, bekerja di seperti yang Nanda ceritakan itu. Seperti hanya dulu ada orang pertanyaan, gimana sih tentang hukum internet, hukum membuat situs-situs seperti itu dan sebagainya. Kan gitu kan, seperti itu kan. Maka itu pada dasarnya hal yang mubah. Akan menjadi berubah hukumnya, yaitu di saat digunakan untuk apa sesuatu tersebut. Gitu. Kalau kerjaan Anda normal, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwasanya ini akan digunakan untuk kemaksiatan, lalu Anda bantu, Anda ikut bagian di dalamnya. Membuat websitenya website dakwah, dapat pahala. Websitenya adalah website situs kotor, tidak ada dapat bagian. Kurang lebihnya semacam itu. Tinggal bagaimana penggunaannya. Nah, kemudian setelah Anda bekerja, bukan Anda saja, seolah-olah tantangan itu macam-macam. Tantangan itu macam-macam, bahasanya Anda itu setiap saat dihadapkan ke antara halal dan haram. Anda bisa memilih yang sekiranya itu tidak benar, Anda tidak perlu loloskan dong. Tidak diambil dong, wah ini nggak sesuai dengan manhaj saya nggak boleh saya luluskan, apalagi untuk menyeleksi. Anda punya hak untuk itu. Jadi Anda pilah dan Anda pilih. Semuanya begitu, kita dalam bekerja itu begitu, antara pekerjaan halal dan haram, halal haram, selalu begitu. Cuman kemenangan Anda adalah di saat Anda mempertahankan yang halal, kemudian Anda tinggalkan yang haram. Kemudian Anda berurusan dengan orang yang masih urusan dengan bank konvensional dan sebagainya. Ingat wahai hamba Allah, lagi-lagi tidak boleh kita sombong. Anda mulai dari diri Anda, saya tidak boleh berurusan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan keharaman. Oke, itu adalah dasar pertama. Tapi di saat Anda melihat orang lain, nggak boleh Anda pukul rata, wah dia bejat, dia nggak benar. Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin dia sebenarnya sedih, ingin hijrah sudah lama, cuma belum tuntas. Dia sudah ada unek-unek di dalam hati untuk meninggalkan yang demikian itu. Anda tidak tahu itu semuanya. Makanya kita tidak boleh juga yang sudah hijrah ke tempat yang baik, jangan sekali-kali merendahkan orang yang masih berada dalam kubang kehinaan. Anda tidak tahu apa yang di hatinya. Tapi yang boleh di hati Anda, yang Anda suburkan adalah Anda punya kasih sayang kepadanya. Misalnya Anda mendoakan dia setiap malam, ya Allah, itu adalah orang-orang yang baik, tapi dia masih urusannya dengan dunia keharaman, ya Allah, dunia riba dan seterusnya. Anda doakan semacam itu. Nah, adapun Anda berurusan dengan orang yang masih menggunakan seperti itu, Anda tidak bisa dikatakan dosa, kecuali Anda membantu spesial untuk itu. Itu kan urusan dia. Orang belanja kepada kami, dia duitnya ditabung di mana saya tidak tahu itu. Itu urusan dia.
Jadi urusan Anda adalah Anda halal karena Anda tidak memfasilitasi mereka untuk mengambil yang haram. Beda. Jadi Anda tidak usah takut, wah ini adalah semuanya urusan dengan dunia konvensional dan sebagainya. Itu urusan dia dengan Allah dan semoga diberi hidayah dan diberi. Adapun ternyata dia belanja kepada Anda tidak perlu mencari-cari. Tanya. Kalau ada orang belanja di toko Anda, dari mana duitnya? Anda simpan di mana? Enggak ada. Islam tidak mengajarkan demikian itu. Itu nyakiti itu orang beriman. Ini duitnya di mana? Simpan di mana? Enggak enak banget maksudnya. Enggak ada belinya pada Anda. Kita pada dasarnya kita husnudzon insyaallah dari harta yang halal dan harta yang bersih. Baru kalau kita melihat sesuatu yang haram sesungguhnya ada proses yang lembut dan indah kita untuk mengingatkannya. Jadi saya kembalikan pada Anda niat yang baik, istimewa, tapi harus ada batasi. Tidak boleh menjadi merendahkan orang lain pada akhirnya nanti. Anda istimewa. Karena khawatir giroh yang luar biasa untuk menjadi baik ini kadang-kadang ditumpangi oleh setan menjadi merendahkan. Ya Allah kasihan, astagfirullahaladzim. Masih. Nah ini merendahkan orang lain. Insyaallah Anda sudah istimewa insyaallah. Adapun tadi kurang lebihnya seperti itu semuanya terjawab. Bahasanya orang urusan dengan dunia semacam itu Anda jangan boleh bagi Anda berurusan dengan orang yang masih urusan dengan konvensional dan sebagainya. Yang harus Anda tumpangi dalam urusan Anda adalah doa untuk mereka. Dia berurusan dengan saya, ya Allah bimbing dia, berikan jalan yang baik, ampuni dia dan seterusnya, bukan untuk mencaci dan merendahkan. Khususnya yang sudah hijrah, hati-hati. Yang sudah hijrah dulu punya masa lalu kelam, kemudian sudah hijrah. Ingat, jangan sampai dengan hijrah Anda menjadi sombong. Ingat, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Biarpun banyak dosa di hatinya ingin diampuni oleh Allah. Cuman perbedaannya adalah kekuatan mereka dalam bertobat, kekuatan mereka dalam hijrah bermacam-macam. Apalagi yang masih dalam dunia riba itu. Kami menemukan, berapa kali kita menemukan orang nangis, Buya, saya pengen hijrah, saya ingin meninggalkan keharaman ini, akan tapi saya belum bisa. Saya baru terentaskan 10 tahun. Karena hartanya banyak banget. Nggak bisa langsung 3 tahun selesai. Yang penting Anda niat hijrah, niat meninggalkan, sudah cukup. Ini bagus sekali. Orang mau kerja mikir halal haram. Sisi ini yang saya bidik. Suatu kita ada anak muda seperti Anda. Setelah lulus kuliah dia daftar di 3 perusahaan. Dia bertanya, Buya saya mau daftar ke perusahaan referensinya ini. Boleh enggak? Oh halal. Boleh. Karena perusahaannya perusahaan halal semuanya. Enggak ada haramnya. Ternyata setelah lulus datang lagi. Mestinya kan tinggal melihat gaji yang tertinggi kan. Tanya lagi, Buya di antara 3 ini yang paling halal yang mana? Waduh. Kacau ini. Semuanya halal. Yang paling halal adalah urusan keseharian. Coba kau masuk ke sana. Bagaimana pergaulan di dalamnya? Laki perempuan, batasan-batasannya itu saja. Ibadahmu seperti apa di sana? Kau pilih sendiri. Ternyata setelah dia masuk ke dalam melihat, kepilih enggak yang paling rendah, enggak yang paling tengah, pas yang gajinya tengah-tengah. Lumayan dia pas. Jadi enggak berat dia. Allah mudahkan dia. Coba yang paling akhlak, yang paling bagus akhlaknya, yang gajinya paling rendah, setan juga bisik. Ngapain kamu ngambil yang ini? Tapi yang jelas kami bangga dengan anak muda yang semacam itu. Bukan asal, sekarang lah gila mendapatkan duit, gak pernah peduli. Biarpun kadang-kadang di rumahnya sang ustadz sekalipun, mungkin anaknya kiai yang gak peduli. Atau mungkin seorang ustadz, karena tamak dengan dunia, gak peduli dengan halal haram. Dan ini anak muda baru kuliah mikir begini, ini istimewa, ini mahal kayak begini. Ini. Mikir halal enggak kerjaan saya? Ini halal enggak kerjanya? Belum kerja loh ya. Sekarang ada orang mau dekat sama ustadz takut, jangan dekat-dekat nanti dibilang haram. Ada kan haram, wah ini kacau. Istimewa Anda, semoga Allah berbanyak orang-orang yang takut keharaman seperti Nanda yang bertanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.